Pemirsa, debat putaran kedua Pilgub DKI Jakarta akan digelar di Hotel Bidakara malam ini. Serangkaian persiapan sudah dilakukan untuk memastikan debat berjalan dengan lancar. Informasi selengkapnya kita langsung saja bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Kesa Panji. Cikal, bisa Anda jelaskan seperti apa perencanaan debat pamungkas putaran 2 malam ini? Iya, nantinya debat ini akan dimulai pada pukul 19.30 Egan, dan saat ini persiapannya sudah 100% di dalam, dan di belakang saya ini adalah salah satu akses pintu yang tentunya akan menjadi pintu masuk bagi dua pasangan calon yang akan menjalani debat pada hari ini. Ini kondisinya sudah clear area dan sudah ditutup, bahkan sudah ada sejumlah pengamanan juga yang berjaga di sini, dan dipastikan di dalam bagian ruangan ini sudah sepenuhnya tuntas, sudah beres, dan juga sejumlah para tamu undangan juga sudah mulai berada di dalam. Kemudian ini adalah salah satu akses nantinya untuk para dua pasangan calon ini yang akan memasuki ruang Birawa di Gedung Bidakara ini. Sudah ada sejumlah pengamanan dari tim dari Polda Metro Jaya. Bahkan di sini ada 2 ring pengamanan di tempat saya berada, dan di pintu sebelah dari tempat pasangan calon ini akan masuk. Kemudian persiapan-persiapan lain yang kami dengar di dalam ini sudah untuk pengecekan sound, namun dari persiapan untuk dekorasi panggung sendiri sepenuhnya sudah rampung, dan kurang lebih 90 menit lagi nantinya debat ini akan dimulai. Nantinya debat akan dibagi ke dalam 6 sesi, diantaranya adalah nanti para pasangan calon ini akan menjawab sejumlah pertanyaan yang akan diajukan oleh 7 panelis yang akan nanti disampaikan oleh moderator. Kemudian sesi kedua adalah menjawab pertanyaan langsung dari masyarakat yang tentunya terdampak dari beberapa kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta, dan juga apa keluhan-keluhan masyarakat terhadap tata kelola atau perkotaan di DKI Jakarta. Kemudian akan ada menjawab pertanyaan langsung dari komunitas aliansi masyarakat. Kemudian nantinya akan ada head to head, katakan seperti itu, antara cawagup dengan cawagup dan juga dengan cagup lainnya. Artinya di sini pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Hidayat, kemudian paslon nomor 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan berunjuk visi misi dan program mereka yang selama ini mungkin sudah disosialisasikan oleh masyarakat dan akan dituangkan langsung dalam sesi debat kali ini. Kemudian nantinya di sesi terakhir akan ada penegasan atau penajaman visi dan misi melalui closing statement yang nantinya akan langsung disampaikan baik itu dari cagup maupun dari cawagup. Kita juga tentunya menantikan, Egan, bagaimana nanti menariknya jelang debat nanti dimulai, yang nantinya akan dibawakan oleh moderator jurnalis kawakan Ira Kusno pada pukul 19.30 nanti. Egan. Cikal, bagaimana dengan tema debat kali ini? Apa yang membedakan dengan debat pada putaran pertama, Cikal? Iya, kali ini yang membedakan dengan debat pada pilkada pada putaran pertama adalah fokus dari pokok program yang akan diajukan atau dilaksanakan nantinya oleh kedua pasangan calon ini. Dan tema yang akan diusung pada debat kali ini adalah dari masyarakat Jakarta untuk Jakarta. Maka dari itu pihak KPUD atau KPU DKI Jakarta mengundang langsung masyarakat untuk beraudiensi dengan kedua paslon, dan KPUD sendiri sudah memastikan bahwa masyarakat yang diundang untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua paslon sudah dijamin netral, dan juga sudah diuji kemampuan mereka untuk menanyakan perihal masalah ibu kota Jakarta kepada kedua paslon ini. Jadi kondisi netralnya sudah dijamin oleh KPUD. Kemudian ada beberapa subtema juga yang akan disentuh dalam debat kali ini. Yang pertama adalah bagaimana menuntaskan permasalahan atau meningkatkan kualitas dan layanan transportasi di Jakarta. Masalah hunian juga nanti akan dibahas dalam debat kali ini. Kemudian bonus demografi dan juga sejumlah kepastian dan juga keadilan bagi masyarakat ibu kota DKI Jakarta, dan juga penindakan hukum yang harus juga menyentuh dan adil dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di DKI Jakarta. Kedua paslon ini dalam kampanye sebelumnya memang sudah mensosialisasikan, dan kita akan tunggu bagaimana nantinya ini akan dituangkan dalam adu debat pada debat kali ini. Dan tentunya kedua paslon ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar nantinya mereka dapat menjawab dengan tepat, kemudian tepat sasaran, dan juga bisa menarik hati masyarakat, terutama menjelang pilkada yang akan diselenggarakan pada 19 April mendatang. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Cikal Multazam. Demikian pemirsa, laporan langsung dari Cikal Multazam dan juru kamera Kesa Panji dari Gedung Bidakara, Jakarta Selatan.
Ikan Grand Final debat Pilkada DKI Jakarta pada putaran kedua, dan saya akan kembali ke Menara Bidakara untuk tanyakan kepada reporter kami ada di sana. Ada Cikal Mutazam. Cikal, bagaimana suasana terakhir di sana? Apakah kedua pasangan calon gubernur DKI Jakarta ini sudah tiba di Menara Bidakara? Cikal. Ya, dari informasi yang kami dapatkan, kedua pasangan calon, baik nomor 2 maupun nomor 3, sudah tiba di ruangan atau di gedung Bidakara, di ruangan Birawa ini sudah bersiap di ruangannya masing-masing untuk selanjutnya pukul 19.30 atau kurang lebih 60 menit lagi. Debat final Pilkada 2017 ini akan segera dimulai. Persiapan lainnya pun di sini semakin matang, bahkan pengamanan pun di sini semakin diperketat, khususnya di akses dari nantinya kedua pasangan calon akan menuju masuk ke ruang Birawa di gedung Bidakara ini. Tidak hanya di tempat akses masuk VIP bagi kedua pasangan calon, akses VIP yang tidak jauh berada di akses tempat masuk dari paslon ini juga sudah dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Di dalam pun sudah clear area akses untuk jalan menuju ke tempat dari berlangsungnya debat kali ini, dan para tamu undangan pun di sini sudah mulai masuk ke dalam, baik itu dari nantinya masyarakat yang akan menyaksikan maupun dari tim sukses dari kedua pasangan calon ini sudah mulai memasuki ke dalam. Dan ini merupakan debat final di mana kedua pasangan calon di sini sudah sedemikian rupa mempersiapkan segala sesuatunya, tentunya apalagi jika mengingat nantinya akan ada sesi masyarakat langsung bertanya mengenai permasalahan-permasalahan yang kerap mereka temui di Jakarta, dan pihak dari KPUD pun sudah menjamin independensi dari para masyarakat yang akan bertanya ini. Netralitasnya pun sudah dipastikan atau dijamin oleh pihak KPUD. Pihak KPUD hanya membantu untuk membimbing dan juga membantu para masyarakat ini untuk mempackage pertanyaan tersebut agar lebih terarah, agar lebih terstruktur, sehingga nantinya pertanyaan yang diajukan kepada pasangan calon ini dapat dipahami, kemudian mendapat jawaban yang sesuai dengan harapan dari para masyarakat. Selain masyarakat juga di sini ada aliansi komunitas juga yang nanti akan langsung bisa beraudiensi dengan para pasangan calon, baik itu pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, maupun juga Anies Baswedan Sandiaga Uno. Bahkan ini persiapan ini kami mendengar informasi juga kedua pasangan calon telah berdiskusi dengan tim sukses masing-masing, terutama untuk menghimpun kembali data-data yang mereka miliki selama masa kampanye ini, karena ini adalah debat final. Masyarakat akan mendengar segala program visi misi terakhir pada hari ini sebelum nantinya tanggal 19 akan dilangsungkan pilkada. Suasana di dalam yang kami lihat di sini ada monitor pemantau Egan, di mana lighting juga di sini setengah dipersiapkan dan kondisinya juga sudah mulai penuh. Kita tunggu saja bagaimana nantinya dimulai kurang lebih 60 menit dari sekarang. Egan. Baik, Cikal, ketika kedua pasangan calon gubernur tiba, apakah ada yang disampaikan dari kedua pasangan calon tersebut? Apakah ada hal-hal ataupun prioritas dari program-program mereka yang nanti akan mereka titik beratkan supaya dijelaskan kepada masyarakat, supaya betul-betul masyarakat paham kira-kira apa yang akan mereka kerjakan nanti selama 5 tahun ke depan, Cikal? Ya, Egan, memang ketika kedua pasangan calon ini tiba, mereka tidak menyampaikan sesuatu pun kepada media, bahkan mereka juga tidak melewati akses tempat kita ada saat ini. Mereka menuju ke akses lain sehingga tadi tidak memberikan komentar apapun. Adapun tadi yang melewati jalur ini adalah kami sempat menanyakan perihal kepada Ketua KPUD Jakarta, Sumarno. Ia tadi tidak secara lebih luas menjabarkan apa saja yang nantinya akan terjadi begitu pada saat nanti debat dimulai. Dia hanya berharap bahwa debat ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kedua pasangan calon untuk memaparkan visi dan misi mereka. Dan adapun yang menjadi fokus utama, pokok dari berbagai masalah yang ada atau kerap di Jakarta, kita bisa mengetahui dari kampanye beberapa waktu yang lalu, baik itu Ahok maupun Jarot, mereka menekankan kepada salah satunya revitalisasi kawasan, perbaikan hunian yang ada di Jakarta. Tidak hanya membangun beberapa rumah susun, tetapi juga mereka memiliki program revitalisasi kawasan. Mereka belusukan, menemui warga, menanyakan bagaimana kendala, bagaimana kondisi hunian mereka, dan memprogramkan bahwa nantinya akan ada perbaikan dari
persyaratan atau kriteria yang sudah didapatkan. Ketika itu hunian mereka memang tidak layak, maka akan segera dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta. Begitupun dengan Anies dan juga Sandi. Beberapa kali kita dengar sempat memfokuskan masalah hunian yang ada di Jakarta, dan mereka juga masing-masing memiliki program tertentu, program berbeda, dan kita akan dengar bagaimana adu program ini akan dijalankan dan kita dengar pada hari ini. Kemudian masalah transportasi juga. Dua pasangan calon ini sama-sama menekankan pada permasalahan transportasi. Solusi mereka juga berbeda. Bagaimana nanti kita lihat ada head to head antara pasangan calon nomor urut 1, pasangan nomor calon urut 2, nantinya di sesi keempat dan sesi kelima. Antar cawagup akan head to head, beradu debat, beradu program mereka. Kemudian di sesi kelima, cagup antara Ahok dan juga Anies akan beradu program mereka. Dan tentunya yang harus difokuskan dari para cawagup atau cagup ini, mereka bisa menyampaikan program-program mereka dengan tepat dan juga benar sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, agar nantinya pesan atau program mereka dapat dipahami oleh masyarakat. Karena ini adalah debat final, tidak akan ada ajang debat lagi sehingga bisa dimanfaatkan oleh para kedua pasangan calon ini. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Cika Mutazam langsung dari Menara Bidakara.